Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali berjumpa dengan saya Maman Bakri di channel YouTube ini ya, Maman Bakri Official. Bagaimana kabar kawan-kawan sekalian? Semoga dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya robbal alamin. Baik, selanjutnya terima kasih kepada kawan-kawan yang sudah mensupport channel kami, channel saya ini Maman Bakri Official, dengan cara like, comment, subscribe, dan share. Oke, terima kasih. Baik, pada kesempatan kali ini saya kemudian ingin sharing ya, tiga hal. Yang pertama, kenapa saya dipupuk paten? Ya, kenapa saya dipupuk paten dan apa itu pupuk paten? Dan apa kelebihan pupuk paten? Nah, ini yang tiga hal ya. Sekaligus menjawab pertanyaan dari teman-teman dari berbagai dari YouTube, dari Facebook, dari WA yang memberikan kepada saya pertanyaan ya, yang mengirim pertanyaan kepada saya. Saya ke alasan dulu ya, kenapa saya dipupuk paten. Nah, baik, perkenalkan dulu, saya Maman Bakri ya. Latar belakang saya seorang ASN. Saya seorang guru, kawan-kawan. Saya guru SD di salah satu sekolah di Kota Makassar. Alhamdulillah. Nah, kawan-kawan sekalian, di sekolah dasar itu anak-anak kita, khususnya kelas 4 ya, mereka sudah diajarkan dan belajar tentang lingkungan hidup. Nah, di pelajaran itu mereka belajar dampak luar biasa dari penggunaan zat-zat kimia secara berlebihan dan terus menerus pada lahan-lahan pertanian. Mereka dibelajar di sana, baik dampaknya untuk tanah ya, dampaknya untuk orang yang mengkonsumsi hasil pertanian zat-zat kimia tadi ya, di residu zat kimia. Kemudian mereka juga belajar dampaknya bagi sungai ya, ketika misalkan apa yang diberikan itu mengalir ke sungai ya. Dampaknya juga bagi bagi mikroorganisme, jutaan mikroorganisme yang ada di dalam tanah yang kemudian dia mati. Kemudian dampak terputusnya mata rantai, kemudian ekosistem yang tidak seimbang. Nah, ini mereka diajarkan dan belajar di sekolah dasar. Kemudian jika kita melihat lagi di internet ya, di internet membaca berita melalui Google ya, kita membaca ternyata ada jutaan hektar lahan Indonesia yang kritis, kawan-kawan. Dampak dari itu tadi ya, dampak itu tadi. Nah, kawan-kawan sekalian ya, kita perlu mengingat sejarah sedikit ya, sejarah bahwa kita adalah negara yang pernah dijajah. Nah, dijajahnya kita ini pasti ada sesuatu yang menarik dari bangsa kita, dan ternyata itu adalah pertanian itu sendiri, hasil alam yang melimpah ruah. Nah, kalau ini tidak dijaga, kasihan ya, kasihan jika kemudian para pejuang telah berkorban jiwa dan raga untuk kemerdekaan tanah air Indonesia ini, kemudian tanah airnya kita racuni terus menerus, kan seperti itu. Nah, kita racuni terus menerus. Nah, baik, itu alasan yang pertama. Kemudian alasan yang kedua ya, sebagai seorang guru ya, di sekolah itu kita mengajarkan anak-anak kita ya, bagaimana dia mampu mengembangkan pikirannya, mengembangkan kreativitasnya, sehingga dia mampu mencipta sesuatu yang manfaat ya. Contohnya misalkan dia bikin pesawat-pesawat, apalagi bikin baju dari plastik ya, atau apa saja yang mereka buat. Dan itu membuat kita sebagai guru dan orang tua sangat senang. Harapannya apa? Harapannya kemudian nanti ketika dia tumbuh dewasa, dia betul-betul bisa mengembangkan apa yang dia lakukan di sekolah-sekolah. Dia kembangkan, hasilnya apa? Akhirnya dia menghasilkan suatu karya yang manfaat untuk bangsa dan negaranya. Nah, kawan-kawan, seperti ini. Pupuk paten ini ya, pupuk paten ini tidak lahir simsalabim. Kenapa? Dia melalui proses penelitian kurang lebih 13 tahun. Jadi 13 tahun diteliti. Nah, sebelum 13 tahun itu pasti yang meneliti ini sudah lama memperhatikan, menganalisis, mengamati dan seterusnya. Akhirnya dia melakukan penelitian. Nah,
Ini adalah buah pendidikan puluhan tahun yang lalu. Buah pendidikan puluhan tahun yang lalu. Nah, apa jadinya jika anak-anak kita sekarang terus belajar, mengembangkan dirinya, mencipta suatu karya, tapi hanya sampai di mengetahui dan mencipta, tidak berlanjut kepada mau memakai dan mau mensupport. Mau memakai dan mau mensupport. Selama produk itu memang kita butuhkan, kan gitu. Selama memang produk itu kita butuhkan dan memang bagus, kan gitu. Nah, paten ini kawan-kawan, ini produk dalam negeri. Nah, di dalam pelajaran-pelajaran sekolah dasar juga kan saya ngajarkan anak-anak kita belajar mencintai produk dalam negeri, mensupport produk dalam negeri, mensupport perusahaan dalam negeri sebagai bentuk kecintaan kepada negaranya. Itu begitu. Nah, selama ini kan yang di sekolah-sekolah dasar itu atau di sekolah, saya hanya berteori di sana. Saya hanya berteori. Nah, alhamdulillah di paten ini saya mengaplikasikan langsung teori-teori yang selama ini kita ajarkan ke anak-anak kita. Ya, teori. Nah, ini sudah praktek langsung. Nah, ini produk dalam negeri, karya anak bangsa. Dipasarkan oleh PT Render, perusahaan karya anak bangsa juga yang sudah memiliki izin legalitas yang lengkap dari SIUPL, Surat Izin Usaha Penjualan Langsung yang dikeluarkan oleh Kementerian Perdagangan. Kemudian terdaftar sebagai anggota APLI, Asosiasi Penjualan Langsung Indonesia. Ini kan luar biasa kawan-kawan. Luar biasa ya. Produknya produk dalam negeri, perusahaannya perusahaan dalam negeri, karyanya Masya Allah, buah dari proses pendidikan puluhan tahun yang lalu. Nah, makanya saya sebagai guru, juga sebagai orang di Indonesia, juga sebagai seorang petani, merasa saya harus ikut ambil bagian. Kenapa? Jangan sampai pendidikan kita berhenti hanya sampai di mengetahui dan mencipta, tidak berlanjut sampai kepada ingin mau memakai, mau mensupport. Selama tentunya produk itu kita butuhkan, dan pupuk ini pasti kita butuhkan. Coba nih kita cek-cek di internet ya, kita baca-baca berita tentang dari Kementan ya, Kementan. Nah, kita coba lihat dari liputan6.com. Apa kata Pak Kementan, Pak Syahrul Yassin Limpo? Beliau mengatakan bahwa Kementan sarankan petani gunakan pupuk organik ya demi meningkatkan kesejahteraan petani ya. Jadi Kementan sarankan kita menggunakan pupuk organik demi meningkatkan kesejahteraan petani. Nah, petani di Indonesia ini banyak sekali ya, profesi petani. Bisa saja di sana ada keluarga kita, saudara kita, seperti itu. Nah, teman-teman mau tidak teman-temannya saudara-saudari kita sejahtera? Ayo kita ajak menggunakan pupuk organik ya, pupuk organik. Selain kemudian tanahnya lebih bisa kembali pulih, kemudian produk yang dihasilkan lebih berkualitas ya. Nah, ini lagi dari mana nih? Dari kilas kementerian.kompas.com ya, 2 hari yang lalu ini ya. Ketersediaan pupuk subsidi menipis. Mentan SEL ajak petani tingkatkan apa nih? Yang jelasnya ngajak ke penggunaan pupuk organik ya. Ini lagi nih, pupuk kimia mahal. Ini dari infopublic.id. Pupuk kimia mahal, Kementerian sarankan pakai pupuk organik. Nah, itulah kawan-kawan. Nah, pupuk organik kan banyak pilihannya, tergantung dari kawan-kawan. Tinggal membuktikan mana yang menurut kawan-kawan bagus, kawan-kawan pakai. Nah, ini kenapa saya pilih pupuk paten. Nah, kita mulai masuk di pupuk paten. Tadi itu alasan saya kenapa saya di pupuk paten ya. Semoga selalu diluruskan niatnya ya. Doakan saya, doakan kami semua. Nah, baik, kita masuk di paten. Paten ini kawan-kawannya adalah singkatan ya, singkatan dari pupuk organik berteknologi nano. Apa sih sebenarnya keunggulan dari paten ini? Saya baca di sini transkripsinya. Apa sih keunggulannya? Yang pertama itu pupuk paten ini adalah ini, kita lihat hemat ya, satu kantong ini ya. Yang pertama itu dia merupakan makanan siap saji. Ya, sudah makanannya tanaman. Ibarat kalau kita di rumah itu bukan beras lagi, ya, bukan beras, bukan ikan lagi, ikan, tapi dia sudah ikan bakarnya, ya, sudah nasinya tinggal makan, ya. Jadi sudah makanan siap saji tanpa melalui proses fotosintesis lagi, ya kan? Jadi
penyerapannya lebih cepat pastinya karena sudah makanannya, apalagi diproduksi dengan teknologi nano, langsung meresap ke pori-pori tanaman. Jadi nutrisi dalam paten ini kawan-kawan, dia merupakan makanan siap saji yang dapat diserap secara langsung melalui akar, batang, daun, ranting, apalagi bunga dan buah. Ini kan penemuan luar biasa kawan-kawan. Selama ini kan harus melalui proses fotosintesis dulu. Nah, sedangkan kita tahu proses fotosintesis membutuhkan beberapa hal, salah satunya sinar matahari dan seterusnya ya. Nah, baik, itu yang pertama, dia merupakan makanan siap saji yang diproduksi dengan teknologi nano. Kemudian dia hemat, ya, hemat. Aduh, sorry. Nah, saya buka saja. Nih, satu saset kayak gini kawan-kawan, ini untuk satu tangki. Nah, bisa berpasangan dengan paten imun. Nah, ini satu tangki dilarutkan ke dalam air, kemudian dimasukkan ke dalam tangki. Nah, aplikasinya bisa disiram atau disemprot tergantung dari tanamannya. Kalau tanaman perkebunan, contoh mangga, kelapa sawit, ya tanaman jangka panjang lah yang berbatang keras, itu disiram. Ada juga yang semprot. Kalau tanaman palawija disemprot. Pak, kenapa disemprot? Kenapa disiram? Ya kembali lagi kawan-kawan, bahwa pupuk paten ini adalah makanan siap saji, sudah makanannya, makanya teknik pengaplikasiannya harus terkena langsung kepada tanamannya. Prinsipnya semakin banyak bagian tanaman yang terkena, semakin bagus. Semakin banyak bagian tanaman yang terkena pupuk paten, semakin bagus. Kenapa? Ya kembali tadi, dia merupakan makanan siap saji yang dapat diserap langsung melalui akar, batang, daun, ya kan, bunga dan buah. Jadi semprot saja kalau bisa, ya. Kalau tidak bisa ya siram saja ke pangkalnya, karena dia juga merupakan katalisator, penghantar unsur hara ke seluruh jaringan tanaman. Jadi mungkin ini bisa menjawab pertanyaan kawan-kawan, Pak, itu pupuk paten disiram ke pohonnya atau ke tanahnya? Ya, ada yang bertanya. Jadi pupuk paten yang perlu kita pahami bersama, dia adalah makanan siap saji yang diproduksi dengan teknologi nano, partikel sangat kecil. Maka teknik aplikasinya harus disiram ke tanaman atau disemprotkan. Intinya, semakin banyak bagian tanaman yang terkena pupuk paten, semakin jos, karena dia semakin cepat penyerapannya. Oke, semoga manfaat ya. Oke, selanjutnya ada yang bertanya lagi, Pak, ini pupuk paten bisa tidak dimix dengan pupuk kimia atau organik yang lain atau dengan pestisida? Jawabannya bisa banget, bisa sekali. Karena memang dianjurkan kawan-kawan, apalagi lahan-lahan yang selama ini memang menggunakan pupuk kimia, disarankan memang tetap masih menggunakan pupuk kimia di awal-awal menggunakan paten. Pak, apakah unsur di dalam paten tidak rusak? Agak gitu, ada yang bertanya. Sebab ada pupuk organik yang lain itu tidak bisa dicampur. Nah, itu dia kawan-kawan. Itu dia. Nah, kenapa? Karena memang ada pupuk organik yang menggunakan kinerja dari bakteri. Ada bagus ya. Artinya produk Indonesia karya anak bangsa bagus insya Allah. Nah, ada yang menggunakan bakteri. Nah, kalau dia menggunakan bakteri, seperti yang kita pahami bersama, bakteri ini kan bukan makanannya tanaman. Jadi dari hasil olahan bakteri tersebut yang diserap oleh tumbuhan. Nah, kalau paten ini kawan-kawan, alhamdulillah dia bukan bakteri, tapi sudah makanannya tanaman. Makanya bisa dimix dengan pupuk kimia, pestisida, dan memang dianjurkan di mix. Contoh misalkan gini kawan-kawan, teman-teman mau semprot hama ya, semprot hama ke padinya, udah campurkan pupuk paten, jadi sekalian semprot hama sekaligus mupuk, kan gitu, hemat, praktis, panen berlimpah, seperti itu. Nah, kita tidak perlu lagi menggotong-gotong ya. Ini kan satu box ini isinya 24 saset, ini juga 24 saset, jadi 24 tangki satu seperti ini. Harganya berapa? Nah, harganya itu kawan-kawan saya sampaikan, harganya 200.000 per box. Ini juga 200.000 per box, berarti satu paket 400.000. Pak, saya mau
beli, silahkan beli. Mau dapat harga murah, ada caranya. Caranya nanti kita dapat ini harga 100.000 per box, ini 100.000 per box. Kalau sudah ada. Ada yang bertanya, Pak, saya lihat di toko online banyak yang jualan paten. Ya banyak, mungkin banyak. Apakah boleh? Ya tidak boleh. Ya. Jadi paten ini kawan-kawan, dia kan sistem pemasarannya itu penjualan langsung. Kan izin perusahaannya, surat izin usaha penjualan langsung. Artinya penjualan langsung ya tidak boleh dititip-titip di toko. Nah, toko online itu kan toko juga. Kalau Anda jualan di sana itu tidak boleh, dan memang sudah ada aturannya. Kalau 16 itu tidak boleh, memang tidak boleh produk ini dijual secara online. Itu dikeluarkan oleh sudah ada undang-undang yang melarang, kemudian APRI juga sudah melarang, kemudian perusahaan juga sudah melarang, sudah mengeluarkan surat peringatan. Apalagi kemudian yang ya main curang-curang, tidak boleh kawan-kawan. Pak, kenapa masih ada padahal sudah dilarang? Itulah kemudian tantangan kita. Korupsi saja kawan-kawan, itu kalau kita lihat, Masya Allah, lembaganya sudah ada, polisinya sudah ada, pokoknya biaya sudah untuk memberantas itu sudah ada, sampai kepala negara turun untuk memberantas, tapi masih tetap ada. Intinya pastikan ketika ada keburukan yang dilakukan, bukan kita yang melakukan, bukan teman-teman kita yang melakukannya. Itu saja. Nanti dengan sendirinya akan sadar sendiri, ya, kita doakan saja. Intinya bukan kita yang melakukan, ya. Oke, apalagi pertanyaannya? Pakai pestisida, apalagi insektisida boleh dicampur? Boleh. Pakai pupuk kimia boleh dicampur? Boleh. Pakai fungisida boleh dicampur? Boleh, kecuali herbisida tidak boleh. Karena herbisida itu kan racun rumput. Herbisida pun racun rumput, sedangkan ini fungsinya untuk menyuburkan tanaman. Sedangkan herbisida ya enggak sejalan dia, enggak sejalan. Jadi itulah review tentang pupuk paten secara singkat kawan-kawannya. Jika ada pertanyaan seputar paten, seputar peluang usahanya, seputar apa saja, silahkan sampaikan di kolom komentar. Semoga nanti ada waktu kita bisa buat videonya untuk membantu teman-teman di lapangan. Jadi itu tadi penjelasan tentang oh iya, apakah pupuk paten bisa untuk ikan tambak? Boleh, ya. Udah banyak sekali testimoninya, ya. Termasuk juga untuk ayam, termasuk juga untuk hewan ternak ayam. Nah, teman-teman yang mau lihat bagaimana cara pakai pupuk paten pada hewan ternak khusus ayam, bisa melihat video yang ini nih, yang di sini, ya. Yang di sini baru saya buat, ya, baru saya buat. Untuk sapi boleh, apalagi pokoknya untuk semua hewan ternak insya Allah, ya, bisa. Karena memang saya sudah praktek juga ke teman-teman yang jaringan kami yang sudah praktek ke sapi, ke babi, ya, ke babi, sapi, babi, kuda, kambing, ayam saya sendiri bahkan, ya. Kalau empang alhamdulillah. Silakan dipakai. Pak, apakah pupuk paten bagus? Cuma bisa bilang pakai saja, buktikan saja, ya. Pakai saja, buktikan saja. Karena walaupun saya bicara panjang kali lebar tentang pupuk paten kawan-kawan, kalau teman-teman tidak mau pakai, ya tidak bisa juga membuktikan, ya. Intinya tidak mungkinlah sebuah, apalagi Kementerian Pertanian mau mengeluarkan izin kepada produk abal-abal, ya kan. Jadi produk ini kawan-kawan, yang pertama coba lihat. Ini buah dari pendidikan puluhan tahun yang lalu. Diteliti 13 tahun, ya kan? Teliti 13 tahun. Nah, namanya penelitian 13 tahun tidak serta-merta jadi, pasti banyak proses tahapannya, ya kan? Pembuktian, analisis seterusnya, akhirnya kemudian jadi. Setelah jadi, ini pun kembali diuji lagi di lab, di Unhas, di lab diuji. Setelah diuji, di store semua berkasnya ke Kementan. Kementan, akhirnya keluarlah izinnya dari Kementan, ya, tanggal 21 September 2021. Teman-teman kalau bertanya bagus tidak, teman-teman tidak percaya sama hasil produk karya anak bangsa, hasil penelitian 13 tahun. Teman-teman tidak percaya Kementan yang udah menguji nih, gitu. Nah, ini hanya pertanyaan biasa.
Tapi kan butuh pembuktian Pak, makanya pakai kawan-kawan. Justru saya bilang tidak usah percaya testimoninya kalau belum pakai sendiri. Nah, itu dia. Sekarang kan pakai. Apa sih ini satu saset ini? Ya ini satu saset, ini satu saset untuk satu tangki, dicampur ke dalam tangki, semprotkan. Kalau untuk tanaman palawija, kalau untuk tanaman perkebunan, satu saset masing-masing, campur air 2-3 liter, siramkan. Pak, ada cara lain, saya mau cara ini, boleh, yang penting pakai aja. Tapi sebenarnya ada katalog buku panduannya, ada katalog. Jadi ketika kawan-kawan belanja pakai paket agen, itu kawan-kawan pakai dapat katalog. Kenapa sih harus jadi agen? Nah, kenapa sih harus jadi agen? Begini kawan-kawan, pupuk ini kan kebutuhan produksi. Ya, yang suka tidak suka, mau tidak mau tetap dipakai oleh petani. Tinggal pertanyaannya pupuk yang mana yang dia pakai. Kalau dia sudah pakai pupuk paten dan bagus dan terbukti, otomatis dia akan pakai terus kan gitu ceritanya. Karena kebutuhan produksi sekarang, besok dan seterusnya. Makanya kami sarankan jadi agen loh. Apa manfaatnya jadi agen? Ini bayangkan. Ini berapa harganya nih? Satu box isi 24 saset. 200.000. Yang pupuk paten isinya 24 saset juga 200.000. Berarti satu pasang seperti ini kan harus dia berpasangan penggunaannya, ya kan? Ini satu pasang kawan-kawan harganya 400.000. 200 satu pasang 400.000. 24 saset, 24 pasang, 24 tangki. Kenapa saya sarankan jadi agen? Kalau teman-teman jadi agen, itu kan demi kebaikan teman-teman semua. Teman-teman tinggal belanja 3 juta. Beli 3 juta, berarti dapat 15 box. Berarti sama saja harganya Pak. Iya sama, nah, memang harganya 200.000. Beli 3 juta, belanja teman-teman 3 juta, itu dapatnya berapa? Dapat 15 kali 200, ya 3 juta. Nah, sekarang ada promo. Ketika teman belanja langsung 3 juta, teman-teman dapat tambahan 3 box. Berarti teman-teman belanja 3 juta dapatnya 18 box. Berarti tadinya harganya 200.000, tinggal 166.000. Lebih hemat. Nah, produk yang tadi yang sudah dibeli 18 untuk siapa? Untuk Anda pakai dan bagi-bagi ke tetangga kiri kanan supaya mereka juga merasakan manfaatnya. Dan sekaligus juga bisa jadi peluang usaha bagi yang mau menjalankan. Apalagi keuntungannya Pak? Keuntungan selanjutnya ketika sudah belanja 3 juta, belanja berikutnya itu sudah dapatkan lebih jos lagi. Anda beli 10 box ini 2 juta. Kan 200.000 kali 10 2 juta. Tapi karena Anda sudah jadi agen, beli 10 2 juta gratis 10, berarti dapatnya berapa? 20 box. Ya kan? Beli 10 box, 10 kali 200.000 2 juta, ya kan? Tapi karena Anda sudah agen, belanja langsung 10 box, gratis 10 box. Berarti harganya kena berapa hitungannya? Tinggal harga 100.000. Makanya ada yang sering komplain, Pak Oman, itu di sini ada cutting price berapa jualnya? 100.000. Apa? 150.000. Mahal itu. Mahal. Kalau mau 100.000 ada caranya. Cara jadi agen dulu. Karena memang sistem penjualnya adalah sistem jaringan, bukan sistem konvensional. Jadi itu harus kita pahami bersama bahwa konsep penjualannya beda. Ada yang bertanya, Pak, kenapa sih diperjualbelikan secara network jaringan, kenapa tidak konvensional? Ada juga yang bertanya, Pak, andai kata dijual secara konvensional, saya mau ikut Pak, saya mau jual, saya akan boomingkan di sini. Jangan salah kawan. Justru kenapa dipasarkan secara network jaringan, agar keuntungannya dapat dinikmati oleh sebanyak-banyaknya orang. Itu visinya. Agar semua petani juga bisa ikut ambil bagian, bukan hanya sebagai target konsumen. Bayangkan kalau contoh misalkan dipasarkan secara konvensional. Oke, udah ini Pak pupuk ini mau dipasarkan, contohnya mau dipasarkan secara konvensional. Oh saya Pak, saya kuasai Pak, saya dari kota A, kabupaten A. Jadi saya jadi agen tunggal di kabupaten A. Jadi di kabupaten A itu dipegang oleh si A.
Modalnya berapa? Ya modalnya ratusan juta, besar untuk menguasai satu kabupaten. Tidak boleh ada yang jual di situ, harus ngambil sama si A semua. Di bawahnya juga harus ngambil si A. Artinya apa? Bisa jadi yang kaya makin kaya karena punya modal besar. Nah kalau dijual secara sistem jaringan, siapapun bisa ikut ambil bagian, siapapun bisa ambil keuntungan, termasuk petaninya sendiri. Petani bisa dapat hasil dari bisnis paten ini. Itulah sebenarnya nikmatnya, serunya bermain sistem pemasaran jaringan. Jadi visinya adalah bagaimana agar sebanyak-banyaknya orang bisa ikut menikmati kue lesat dari pupuk. Ya, salah satunya paten. Saya kemarin sempat baca berita ya, ada satu perusahaan pupuk ya dalam 3 bulan itu keuntungannya kurang lebih 3-4 triliun tuh keuntungannya. 3-4 triliun dalam waktu 3 bulan saja, dan itu semakin naik tuh. Kenapa bisa dia untung sebesar itu? Ya itu tadi, potensi pupuk di Indonesia luar biasa. Nah terakhir sih saya cuma mau bilang bahwa ketika ada produk itu bermanfaat, dibutuhkan oleh banyak orang, rutin dibutuhkan dalam jumlah besar, maka pasti ada uang di dalam, kawan-kawan. Ada perputaran uang besar di dalam. Tinggal kita mau ikut ambil bagian atau tidak. Lagi bertanya, Pak tadi katanya alasannya ingin mensupport. Iya mensupport, tapi kan apa salahnya? Kan memang ada peluangnya. Tidak bisa dipisahkan antara produk yang dibutuhkan oleh banyak orang dengan peluang bisnis. Tidak bisa dipisahkan. Kenapa ada peluang bisnis yang luar biasa? Karena ada kebutuhan yang banyak di dalam. Ada kebutuhan terus-menerus, maka ada peluang bisnisnya. Ini juga tidak bisa dipisahkan, kawan-kawan. Tidak bisa dipisahkan, dia satu kesatuan. Jadi ketika ada produk yang bisa memberikan solusi untuk banyak orang, maka solusi itu bernilai bisnis. Dan juga tidak dilarang kemudian kita berbisnis, tidak dilarang kita untuk kaya. Harusnya memang harus kaya, harus punya usaha sampingan, ya. Jangan mengandalkan apa lagi tadi, ya, supaya tidak sedikit-sedikit kredit, tidak sedikit-sedikit terjerat di dalam riba. Ini anjuran dari guru-guru kita. Dan ini bisa wasilah ini, kawan-kawan. Wasilah ini bisa ya seperti itu tadi. Nah, maaf ya, ini ngelantur kemana-mana ya, namanya sharing-sharing saja. Jadi kawan-kawan dimanapun berada, yang belum pakai silahkan dipakai pupuk paten. Yang butuh informasi lebih jelas bisa ke website kami di agenpupukpaten.com ya, agenpupukpaten.com. Nah, di sana teman-teman bisa mendapatkan lebih banyak informasi. Dan untuk kantornya itu kantor pusat di Makassar, udah ada kantor cabang di Medan, sudah operasi. Dan sementara kemudian doakan dalam waktu dekat kantor cabang di Banjarmasin dan Yogyakarta juga segera berdiri, termasuk di Kendari dan Kota Palu ya, Kota Palu. Oke, mungkin ini saja seputar tentang pupuk paten. Jadi kesimpulannya dia bisa dimix dengan pupuk kimia, dengan pestisida, baik dia fungisida, apalagi insektisida, kecuali herbisida, bisa dimix. Teknik aplikasinya harus langsung ke tanaman. Semakin banyak bagian tanaman yang kena semakin bagus, karena dia pupuk paten ini adalah makanan siap saji. Udah makanannya diserap langsung melalui akar, batang, daun, ranting, bunga dan buah. Ya, seperti itu. Bisa disemprotkan, bisa disiramkan. Dosisnya bagaimana? Dosisnya masing-masing 1 saset untuk 1 tangki. Kalau disiramkan berapa? Sama. Intinya nanti ada katalognya deh. Katalog. Karena walaupun saya jelaskan cara pemakaian secara lengkap untuk tanaman padi, untuk kelapa sawit contoh, untuk apalagi untuk ubi saya jelaskan, tetap nanti lupa lagi. Kenapa ya? Karena itu tadi, kita memang manusia tempatnya lupa ya, gampang lupa. Jadi mending kalau memang nanti butuh ya ada katalognya, baik dari PDF-nya, ada juga memang katalognya. Makanya kalau orang jadi agen itu belanja 3 juta saya kasih free katalog nih, katalognya nih, cara pakainya nih, ini panduannya nih. Kayak teman-teman yang suka belanja di toko online lah. Toko online itu dilarang jualan di toko online, tapi kenapa masih ada ya? Itu tadi yang saya bilang, korupsi aja yang dilarang. Udah ada KPK-nya, udah ada
polisiannya, udah bang sampai kepala negara terutama masih banyak juga koruptor gitu, masih susah diberantas. Nah, teman-teman jangan dukung yang seperti itu, makanya jangan belanja. Tapi Pak, di sana enggak, jadi agen lebih murah, dapat katalog, dapat bimbingan, dapat pendampingan. Iya, yang halal lebih bagus ya, percaya saja, yang halal lebih bagus. Nah, baik, ini saja ya, nanti kita bahas lagi seputar apa peluang usahanya, bagaimana caranya meyakinkan orang, dan seterusnya dan seterusnya. Intinya terima kasih buat teman-teman yang sudah nonton video ini, sudah mensupport channel ini ya. Ini media, salah satu media untuk memberikan edukasi terkait paten ke seluruh Nusantara. Sekian ya, kurang lebihnya jika ada salah-salah kata saya pribadi mohon dimaafkan ya. Jika ada yang keliru mohon diluruskan ya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka petani Indonesia.